nanti di hari kiamat panji pujian, semua pujian yang ada di alam semesta itu ada simbolnya, ada panjinya. Siapa yang memegang panji seluruh pujian itu? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi sedang kasih tahu kepada antum, ini loh derajat saya di hadapan Allah. Kenapa kalian itu nggak bangga punya Nabi saya? Kita ini jadi umatnya Nabi Muhammad SAW harus punya rasa bangga. Kira-kira pantas mana, kita atau Nabi Musa alaihissalam yang jadi umat Rasul? Pasti pantas Nabi Musa. Betapa Nabi Musa alaihissalam menginginkan untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, tapi yang jadi umatnya Nabi adalah jamaah MRBJ. Ya kalau sedekah masih takut miskin, ya kalau sholat masih mikirin uang dan anak istri, tapi kok dilalahnya kita dijadikan umatnya Rasul. Itu fadl dari Allah, antum jangan tolak keutamaan itu. Allah muliakan antum dengan menjadikan antum umatnya Nabi Muhammad SAW. Oh iya, nanti saya dengan cinta saya sama Nabi Muhammad SAW, saya akan ikut ada di bawah liwanya, liwaul hamdi, semua pujian. Oh saya akan ada di bawah situ. Kalau kata orang Betawi, namanya duku yang busuk, kalau dimasukin ke duku yang wangi dan matang dengan sempurna, tetap dibeli orang. Ya, kita ini duku yang busuk. Yang wangi siapa? Nabi Muhammad SAW. Yang wangi siapa? Para aulia. Maka antum tidak akan bisa sampai kepada Allah melainkan melalui mahabbah kepada Nabi SAW. Dan antum tidak akan bisa sampai kepada mahabbah Nabi sebelum antum mahabbah kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Orang yang benci sama ahlu bait Nabi, benci sama zuriat Nabi, benci sama keluarga Nabi, sulit diharapkan disyafaati oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya kita kalau melihat para habaib, meskipun macam-macam ya para habaib itu, tapi ingat Nabi ngomong begini, ahibbu ahli baiti li hubbi, cintai aku punya keluarga karena kamu cinta padaku. Cintai aku punya keluarga anak cucu karena kamu cinta kepadaku. Yang ketiga, Adam faman dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah wa rafakhar. Ini Nabi sedang apa? Sedang ngasih tahu kepada kita bahwasanya beliau ini posisinya terlalu tinggi. Jadi biasanya kalau kita bikin perbandingan itu 11-12. Ini Allah SWT, mohon maaf ya, keterlaluan meninggikan Nabi terlalu jauh dibandingkan nabi-nabi yang lain. Apa kata Nabi SAW? Nabi Adam dan semua nabi yang ada di bawahnya nanti adanya di bawah panjiku di hari kiamat. Nabi Ibrahim alaihissalam nyari Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam alaihissalam nyari Nabi Muhammad SAW. Semua para nabi nyarinya siapa? Nabi Muhammad SAW. Nabi siapa? Nabi kita, saudara. Betapa bahagianya kita, bangganya kita ketika meninggal, ketika mau nazak, ketika mau dicabut sakaratul maut, dihadirkan Nabi Muhammad SAW. Maka syahadat kita bukan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, tapi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan dirimu dijemput sama Nabi Muhammad SAW. Kita hidup di akhir zaman, para habaib sudah diambil satu persatu. Antum akan sulit lagi merasakan nikmatnya majelis para habaib. Kalau antum nggak ngejaga itu sekarang, akan sulit antum merasakan nikmatnya majelis para habaib. Muliakan mereka, sayangi mereka, bukan karena mereka alim, tapi karena antum pengen disayang sama kakeknya. Siapa yang berbuat baik kepada anak cucu Nabi Muhammad SAW di dunia, Nabi yang akan balas di yaumil qiyamah. Tidakkah antum menginginkan itu? Jangan pernah punya rasa benci sama ahlu bait Nabi Muhammad SAW. Yang keempat,
anna Allah Ta'ala akhbarahu annahu ghafara lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Allah kasih tahu bahwasanya Allah mengampuni dosa Nabi Muhammad SAW sebelum dilakukan maupun yang akan dilakukan, meskipun itu mustahil. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memberikan kabar ini wala kepada Nabi Adam, wala kepada Nabi Nuh, wala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wala kepada Nabi Musa alaihissalam, wala Nabi Isa. Kita tahu betapa hebatnya perjuangan Nabi Adam alaihissalam ketika harus diturunkan dari surga ke dunia, dipisahkan dengan Siti Hawa. Kita tahu bagaimana Nabi Nuh alaihissalam harus kehilangan putranya. Kita tahu susahnya Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah untuk menyembelih Nabi Ismail, dan kita peringati setiap tahun. Kita tahu bagaimana sulitnya Nabi Musa alaihissalam harus dirawat oleh orang yang akan dia dakwahi. Susahnya Nabi Isa alaihissalam dianggap sebagai anak Tuhan. Tapi semua itu tetap tidak ada kemuliaan yang dibandingkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena Allah mengatakan, aku ampuni semua kesalahan. Kita kalau punya anak 10, yang lain kita nggak bilang begitu, cuma satu kita bilang, untuk kamu semua yang kamu bikin ku maafkan. Makanya saya bilang tadi apa? Allah itu melebihkan Nabi Muhammad SAW terlalu lebih, nggak bisa dibayangkan. Nggak bisa kita membayangkan ada orang seistimewa itu tapi kok nggak sombong. Shallu ala Nabi Muhammad. Dengan sholawat kita insya Allah kita ketemu sama Nabi Muhammad. Yang kelima, annahu sallallahu alaihi wasallam awalu syafi' wa awalu musyaffa'. Kenapa kita harus cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Oh iya, karena nanti yang akan menyelamatkan saya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama antum yang ada nauzubillah di list orang ahli neraka dicoret sama Nabi satu-satu. Fulan, coret umat. Tapi apa yang sudah kita lakukan sama Nabi Muhammad? Betapa malasnya kita bersolawat sama Nabi Muhammad. Padahal yang bisa nyelamatin kita adalah solawat kepada Nabi Muhammad. Segitu malaskah kita menyelamatkan diri kita sendiri yang berkubang dengan dosa? Tidak malukah kita menghadap Nabi Muhammad SAW, mengaku umat Nabi Muhammad, mengaku berhak syafaatnya, tapi bibir kita tidak pernah basah kepada solawat. Allah saja bersolawat, kenapa kita yang hina-hina ini malas bersolawat kepada Nabi SAW? Cintai Nabi Muhammad. Yang keenam, itharuhu sallallahu alaihi wasallam ala nafsi bida'wati. إذ جعل الله عز وجل لكل نبي دعوة مستجابة فكل منهم تعجل دعوته في الدنيا واختبأ هو صلى الله عليه وسلم دعوته شفاعة لأمته. Kenapa ya saya harus cinta sama Nabi Muhammad SAW? Oh, setiap Nabi dan Rasul dikasih satu doa yang pasti dikabulkan. Apapun itu doanya pasti dikabulkan. Semua Nabi dan Rasul sudah menghabiskan jatah satu doanya tersebut. Nabi Nuh alaihissalam berdoa supaya umatnya ditenggelemi. Nabi Musa alaihissalam berdoa supaya Fir'aun ditenggelemi. Terus para Nabi dan Rasul, para sahabat Nabi itu pernah bertanya, ya Rasulullah, kami ini sudah sangat sulit ya Rasulullah, kami udah gak sanggup lagi ya Rasulullah, keluarga kami banyak yang disiksa, banyak yang dibunuh, kami dipaksa murtad, kita diboikot, harta kita habis, keluarga kita sudah pada tiada, kenapa engkau tidak berdoa saja ya Rasulullah? Diumpetin sama Nabi, disimpan sama Nabi, buat apa? Nyelamatin semua umatnya, nyelamatin antum, anak antum, orang tua antum, suami anda, istri anda, Nabi. Di saat semua orang tak ada yang peduli kecuali dirinya. Yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Anak lari dari ibunya. Pada hari itu para sahabat saling bermusuhan, mengurusi dirinya masing-masing, illa Nabi Muhammad SAW. Maka wajib kita cinta sama Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Untuk diri kita. Ajarkan sama anak kita makna mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW.
Antum yang udah kesulitan sekarang jauh 1400 tahun lebih melihat Nabi Muhammad SAW, lihat ahlu bait Nabi Muhammad SAW. Lihat cicit-cicitnya Nabi Muhammad SAW. Mungkin sebentar lagi antum gak bisa lihat mereka. Sallu ala Nabi Muhammad.